dari penjajahan Israel. Karena sudah puluhan tahun juga diberlakukan tidak wajar, kayak dijajah tanah yang wilayah yang dijajah, terus digusur, apalagi diusir dari tanah mereka sendiri. Ibaratnya ya ini rumah kami, kamu datang tiba-tiba ngambil hak kami. Ya pasti ya Hamas ada rasa emosi yang terpendam. Selamat datang di forum kami. Hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan isu yang kompleks, yaitu konflik yang sedang terjadi antara Palestina dan Israel. Saya yakin pertukaran pandangan ini akan menjadi langkah awal yang konstruktif menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi ini. Mari kita bersama-sama menjaga diskusi tetap bermutu dan terbuka. Terima kasih. Selamat malam untuk peserta diskusi kita malam ini. Hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan isu yang kompleks, yaitu konflik yang sedang terjadi antara Palestina dan Israel. Mungkin di sini saya akan memberi kesempatan untuk pihak Palestina untuk menceritakan historisnya terlebih dahulu. Terima kasih moderator sudah menyempatkan saya. Diskusi dari histori sejarah negara Palestina yang mana saya mengutip dari sumber Kompas.id. Sejarah negara Palestina menggambarkan pendirian dan evolusi negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepat di tanggal 2 November 1917. Sejarah Palestina ini begitu rumit. Kita harus kembali ke zaman otonom dan mandat Britama di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-20, penduduk Palestina terdiri dari berbagai etnis dan agama dan keberagaman yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah mereka. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia I ini, pembagian wilayah dan pembentukan negara Israel di wilayah Palestina itu pada tahun 1948 menjadi titik puncak konflik. Hal ini menciptakan sejumlah besar pengungsi Palestina dan menandai awal dari berbagai perang Palestina-Israel. Selanjutnya, sejarah Palestina ini juga mencakup peristiwa signifikan seperti Perang 6 Hari pada tahun 1967, yang mana mengakibatkan penduduk Israel di tepi barat dan jalur Gaza ini penduduknya bersama dengan pembangunan pemukiman Israel terus menjadi isu sentral dalam konflik ini. Selanjutnya ada Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Ini menciptakan otoritas Palestina dan memberikan harapan akan solusi dua negara. Namun hingga sekarang kita masih melihat ketidakpastian dan konflik tersebut akan keberlanjutan. Maka upaya perdamaian telah ada selama bertahun-tahun, termasuk berbagai inisiatif diplomatik maupun perundingan. Namun sejumlah isu ini termasuk status Yerusalem, pemukiman Israel, dan hak pengungsi terus menjadi kendala. Harapan kita adalah melihat terobosan yang membawa keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan. Mungkin menurut saya ini menegaskan untuk pentingnya menyelesaikan konflik Israel Palestina ini untuk mencapai perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut. Sebagaimana sejak perang Hamas Israel pada 7 Oktober 2023, yang mana Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang penduduk Zionis di wilayah tersebut. Selama ini dari beberapa dekade, rakyat Palestina telah mengalami penderitaan akibat konflik ini. Lanjut, karena mereka memiliki hak untuk hidup dalam perdamaian, merdeka, dan martabat yang sama seperti negara-negara lainnya. Mungkin itu menurut dari saya. Apakah dari pihak Israel ada tambahan? Baik, saya akan berbicara dari sudut pandang Israel.
Yang pertama itu pada saat proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Wilayah sengketa secara keseluruhan itu berada di bawah tangan Inggris atau British Mandate for Palestine pada tahun 1920 sampai 1948. Kemudian yang kedua, Inggris sebagai pemegang mandat itu gagal menengahi konflik antara komunitas Arab dan Yahudi yang ada di Palestina tentang masa depan negara baru ini. Lalu, kemudian menyerahkan persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB. Sejak tahun 1948 berhenti sebagai pemegang mandat. Kemudian Majelis Umum PBB mengambil alih sengketa ini dan mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor A 181-2 dan Transition Plan nomor 29 November 1947. Rencana ini ditolak oleh komunitas Arab dan negara-negara Arab. Kemudian pada tahun 1948, komunitas Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel dan mulai mengokupasi secara perlahan-lahan wilayah Palestina. Nah, kemudian yang menjadi pendorong kemunculan negara Israel di kawasan Palestina adalah ideologi Zionisme. Ideologi Zionisme secara singkat dapat didefinisikan sebagai kepercayaan tentang kembalinya orang-orang dan bangsa Yahudi dari diaspora mereka selama berabad-abad, sehingga dapat menyelamatkan mereka dari kekuasaan orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Bahaya asimilasi dengan orang-orang Gentiles, ancaman anti-Semitisme atau anti-Yahudi dari masyarakat lain. Nah, karena itulah Zionisme bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara-negara atau bangsa yang sepenuhnya Yahudi dalam etos dan karakter setelah berada di diaspora selama lebih dari 2000 tahun. Dan dengan demikian, mereka mampu survive dari muka bumi. Pencarian sebuah wilayah negara atau bangsa Yahudi yang biasa mereka sebut sebagai Promised Land atau tanah air yang dijanjikan merupakan program pokok Zionis sejak ideologi pertama kali dirumuskan oleh mantan wartawan pada tahun 1897. Pencarian dan penetapan tanah air yang dijanjikan itu melalui proses yang rumit, mulai dari kawasan tertentu di Amerika Selatan, Afrika, sampai akhirnya kemudian bangsa Yahudi dan gerakan Zionisme internasional menetapkan Palestina sebagai Promised Land. Kemudian menurut Alkitab, dalam Perjanjian Lama, tanah suci atau tanah perjanjian merupakan tanah Allah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Sewaktu mereka berada di Mesir, Allah berjanji melalui Abraham dan keturunannya untuk memberikan tanah tersebut yang disebut tanah Kanaan. Janji tersebut tidak diberikan kepada Abraham dalam waktu yang singkat. Bahkan Abraham pun belum dapat mengklaim tanah itu menjadi miliknya sewaktu ia hidup. Abraham dan keturunannya termasuk bangsa Israel selalu menunggu penggenapan janji itu agar hidup mereka yang selama ini nomaden dapat segera berakhir. Kemudian selanjutnya Zionisme merupakan ideologi yang sangat mendasar bangsa Yahudi. Pada awalnya dideklarasikannya Zionisme merupakan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka akan memiliki negara bangsa sendiri secara independen. Nah, akar sejarah ini kemudian merujuk pada kota Yerusalem yang kemudian diidentifikasikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Sebelumnya, istilah Zionisme pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas Yahudi penganut Judaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau juru selamat yang membawa mereka pada kerajaan Tuhan yang akan dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Cerita historis ini diadilkan landasan sejarah gerakan Zionisme yang berkembang menjadi sebuah gerakan politik bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah yang diyakini sebagai asal-muasal mereka atau yang dikenal dengan gerakan restorasi. Gerakan restorasi ini disebut juga dan disebabkan hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama serta ditindas ketika mereka terpaksa hidup di diaspora dalam beberapa negara. Nah, dari sini kemudian muncul kesadaran orang-orang Yahudi yang hidup di berbagai negara untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami dengan kembali ke tanah leluhur mereka. Berdirinya negara Israel berawal dari gerakan Zionisme politik tersebut yang pada awalnya hanya merupakan keyakinan bangsa Yahudi yang memiliki negara independen. Nah, kemudian pada tahun 1947,
PBB dengan sewenang-wenang membagi 2 wilayah di Palestina. Dan akhirnya pada tahun 1948 negara yang mereka dambakan dideklarasikan dengan nama Israel di bagian negara Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya akan lanjut dengan penjelasan penyerangan perang. Jadi di sini yang ingin pertama saya jelaskan adalah Hamas. Apa itu Hamas? Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang kedudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa kebangkitan mereka adalah titik masuk utama untuk tujuannya menyebabkan seluruh Palestina dari sungai ke laut. Kegiatan Hamas bisa dibagi menjadi 2 di bidang sosial, keagamaan, dan bidang politik militer. Hamas melanjutkan yang dilakukan Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islamis tradisi transnasional yang didirikan di Mesir oleh ulama dan guru sekolah pada tahun 1988 sampai 1998. Hamas lebih banyak melakukan propaganda lewat penerbitan buku, pamflet, brosur, dan sebagainya untuk membangkitkan semangat rakyat Palestina. Hamas juga mengembangkan berbagai bentuk perlawanan sipil seperti demonstrasi, boikot, kerusuhan massal, dan berbagai tindakan non-kooperatif lainnya. Dan tentunya Hamas juga berjuang melawan Israel dengan mengangkat senjata. Demikian tadi telah kita ketahui bahwa Hamas adalah gerakan perjuangan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Sebentar, namun bagi sebagian warga Palestina itu kan Hamas dianggap sebagai kelompok radikal dan tetap banyak warga Palestina yang termasuk golongan anti Hamas. Penyerangan yang seperti penyerangan yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin dianggap sangat merugikan kedua pihak dan sangat disayangkan karena akibat 2.200 sampai 2.500 rudal tanpa sistem kendali yang dikirim Hamas pada Israel, yang juga termasuk serangan paling besar Hamas ke Israel ini mengenai pemukiman warga. Selain itu Hamas juga memasuki Israel lewat jalur darat dengan merobohkan pagar pembatas menggunakan bulldozer serta paramotor, serta melewati jalur laut dengan total sekitar 1.000 pasukan Hamas yang masuk ke wilayah Israel. Pada tanggal 7 Oktober itu juga sedang diadakan festival di Israel dan juga sedang tidak ada konflik di antara keduanya. Kembali lagi, hal tersebut sangat disayangkan karena selama 3 hari baku tembak dan penyanderaan di kota-kota Israel tersebut, menurut otoritas Israel, secara keseluruhan lebih dari 1.200 warga Israel dan warga negara asing di Israel tewas dan lebih dari 5.400 lainnya terluka, serta lebih dari 200 orang disandra di Gaza, diantaranya bayi, anak-anak, serta orang tua. Menurut laporan, petugas pertolongan pertama menghadapi pemandangan yang mengerikan, termasuk pembantaian orang lanjut usia dan menemukan ruangan-ruangan berdarah yang penuh dengan warga sipil yang dibantai. Juru bicara militer Israel menyebutkan bahwa tanggal 7 Oktober sebagai hari terburuk dalam sejarah Israel. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, juga berbicara bahwa kejadian ini merupakan hari paling mematikan bagi orang Yahudi sejak Holocaust. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OKA menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa yang dilaporkan adalah 3 kali lipat jumlah kumulatif orang Israel yang terbunuh sejak OKA mulai mencatat korban jiwa pada tahun 2005. Diperkirakan juga 1.500 anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas. Hal tersebut membuat banyak yang menganggap Hamas sebagai teroris, ditambah dengan Fatah yang juga tidak setuju dengan tindakan Hamas, membuat semakin banyak orang yang tidak berpihak pada Hamas.
Jadi juru bicara Hamas Khaled Kadami mengatakan alasan mereka menyerang Israel adalah sebagai bentuk respon atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina selama beberapa tahun kebelakang. Kadami mengatakan bahwa mereka ingin masyarakat internasional tuh menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina serta situs-situs suci mereka seperti Al-Aqsa sementara ini. Komandan militer Hamas Muhammad Deif mengatakan serangan ke Israel ini merupakan bentuk respon atas blokade yang terjadi di Gaza selama 16 tahun. Dan serangan berbeda pada Sabtu mengenai bangunan di pengungsian Jabalia dan mengakibatkan korban jiwa. Ini menurut data PBB sekitar 1,6 juta orang menjadi pengungsi di dalam jalur Gaza selama 6 pekan peperangan. Namun serangan udara terus dilakukan pada Sabtu. Ratusan orang berjalan kaki melarikan diri ke rumah sakit dan menaungi total sekitar 2.000 orang dan operasi tengah menekan ke rumah sakit. Tapi penyerangan yang dilakukan Israel tersebut tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan seluruh warga Gaza untuk segera mengungsi karena akan menghancurkan semua tempat yang terindikasi sebagai tempat persembunyian Hamas. Tertanggal 24 November 2023, juru bicara militer Israel lewat akun TikTok IDF memperlihatkan pada media untuk melihat bagaimana Hamas bersembunyi di bawah rumah sakit. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah menyetujui gencatan senjata yang akan dilakukan selama 4 hari dengan syarat Hamas akan membebaskan 50 sandera setiap harinya, terutama perempuan dan anak-anak. Israel juga mengatakan kemungkinan perpanjangan gencatan senjata jika Hamas setuju menambahkan 10 sandera yang akan dibebaskan, maka akan memperpanjang jeda selama 1 hari. Keputusan tersebut diambil setelah pemungutan suara pada tanggal 22 bulan November setelah lebih dari 6 jam diskusi di antara anggota kabinet Israel. Memang Israel sudah mengatakan pada warga Palestina agar pergi dari utara Gaza untuk keselamatan. Namun serangan udara dari Israel terus dilakukan dan Israel melakukan blokade total Gaza. Akhirnya warga Gaza mengungsi di tempat yang tidak memungkinkan terkena serangan dari Israel. Dan dampak dari invasi tersebut menyebabkan degradasi lahan dan situasi yang dihadapi warga Gaza sangat memprihatinkan. Berlindung dari serangan militer, para petani tidak dapat memanen atau mendistribusikan makanan, ditambah dengan keterbatasan air, makanan, dan energi. Semua orang di Gaza sangat rentan terhadap penyakit dan kekurangan gizi. Bahwa blokade selama bertahun-tahun telah menghancurkan kemampuan Gaza untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, merusak infrastruktur yang sudah lemah dan mempercepat di pembangunan. Dan walaupun Palestina menyetujui gencatan senjata tersebut, setelah itu peperangan akan terus berlanjut. Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu saya mungkin mau lebih lanjut ke bagian politiknya. Bisa dimulai dari pihak Palestina dulu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi udah sedikit dijelasin ya tentang Hamas sama rekan saya. Apalagi yang terjadi dari 2 bulan terakhir ini, tanggal 7 Oktober itu Hamas menyerang Israel. Karena itu terjadi, bisa kita lihat sih dari histori yang udah dijelasin oleh rekan-rekan saya, bahwa Israel dan Palestina itu kan sudah dari tahun ke tahun perangnya. Sebenarnya juga
Kalau dari pihak warga Palestina seperti organisasi politik lainnya, ini kan mengarah tentang lebih ke Hamas dan Israel ya, perangnya yang terjadi 2 bulan terakhir ini tuh. Kalau dari yang saya baca di BBC News itu, organisasi sama kayak organisasi politik yang pada umumnya, warga Palestina itu juga tidak sepenuhnya mendukung Hamas. Jadi ada yang netral gitu. Ya, tapi bisa saya dilihat dari statistik yang ada di mana wilayah Gaza, wilayah Palestina itu dibagi menjadi dua, yaitu kan West Bank dan Gaza, di mana pendukung Hamas lebih dominan berada di Gaza, dan untuk pendukung Fatah itu dominan berada di West Bank. Nah, bisa dilihat pemilihan umum beberapa tahun kemarin, yang memiliki angka paling tinggi adalah Hamas di situ, dimana bisa kita lihat meskipun banyak mungkin Anda bilang rakyat Palestina yang netral, akan tetapi pendukung Hamas itu tetap banyak, karena bisa dilihat dari historisnya sendiri, yang dimana Hamas dan Fatah ini adalah suatu keterbalikan yang ada dari sekarang di sini, dimana Fatah merupakan moderat dan Hamas merupakan konservatif, yang dimana Fatah itu melakukan aksi diplomatik untuk perdamaian dengan Israel, akan tetapi bagi Hamas, mereka tidak menganggap adanya suatu negara, bahkan warga negara Israel sendiri. Maka dari itu bisa dilihat bahwa Hamas itu bagi warga Israel, bahkan bagi pemerintahan Israel dan sekutunya, adalah sesuatu bentuk organisasi teroris, bukan sesuatu organisasi politik di dalam hal itu. Berarti para pihak Israel itu lebih menganggap Hamas itu teroris ya. Iya, benar. Nah, menurut pandangan dari tim kami, kenapa Hamas itu disebut teroris? Mungkin karena dia menyerangnya akhir-akhir ini terlalu brutal ya, dalam bahasanya lebih kayak dari tahun-tahun dari dulu-dulu, mungkin yang nyerangnya sekarang lebih kuat gitu. Tapi kenapa Hamas, pernah nggak mikir kenapa Hamas nyerang dan sampai dianggap teroris dalam penyerangan itu terjadi? Ya karena Hamas itu tidak mau mengakui kedaulatan Israel seperti yang Mas tadi bilang kan. Karena ya Israel itu ingin merebut wilayah Palestina dari yang lama juga ya. Menurut kami juga kalau Hamas dianggap sebagai pemberontak atau bahkan teroris ya karena mereka itu dibuat untuk membebaskan dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel. Karena sudah puluhan tahun juga diberlakukan tidak wajar, kayak dijajah wilayah yang dijajah, terus digusur, apalagi diusir dari tanah mereka sendiri. Ibaratnya ya ini rumah kami, kamu datang tiba-tiba ngambil hak kami. Ya pasti ya Hamas ada rasa emosi yang terpendam gitu dari lama-lama. Mungkin dari itu saya bisa bilang karena bangsa Yahudi sendiri, yang dimana mereka adalah bangsa yang nomaden tanpa ada tanah kelahirannya, bisa dibilang seperti itu kan. Akan tetapi pada tahun 1917, di mana Inggris pada Perang Dunia Pertama, di situ dia mendeklarasikan deklarasi Balfour, yang dimana merupakan dokumen yang mewujudkan impian sebuah bangsa di tanah Israel kuno. Kalau kita lihat dari zaman lebih dulu, kalau kita bilang agama, mungkin zaman sebelum Nabi Muhammad ada dan Nabi Isa ada, dimana Nabi Daud di situ punya anak dan keturunannya salah satunya adalah bangsa Yahudi itu sendiri kan. Nah, di sini di deklarasi Balfour dijelaskan bahwa Inggris dan sekutu menyetujui adanya tanah bagi bangsa Israel di wilayah Palestina, dan itu sudah disetujui juga oleh Badan Liga Bangsa-Bangsa Indonesia atau PBB, yang dimana kalau dilihat dari sini secara de facto dia mungkin sudah diakui oleh negara-negara lain dan bisa tinggal di wilayah tanah Palestina. Tadi Mas bilang udah dikasih tanah wilayah sendiri gitu ya.
Tapi kenapa dari yang saya baca itu sebagian tanah dari Palestina itu 95% itu dikuasai oleh Israel. Karena bisa aku bilang seperti tadi ya, kayak tanah sebelum Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi Isa, bangsa Yahudi memang bangsa yang nomaden, akan tetapi mereka lahir di daerah Palestina dan bahkan itu tanah suci mereka berada di wilayah Palestina dan mereka tidak bisa berdoa selain di daerah yang merupakan daerah suci mereka itu sendiri. Maka dari itu bangsa Yahudi menganggap Palestina ini adalah sebagai penjajahnya, bukan bangsa Yahudinya yang menjajah. Karena bangsa Palestina pun sebenarnya adalah rakyat dari bangsa Arab, yang dimana bangsa Arab lebih berada ke arah barat, kalau bisa dilihat dari peta barat. Ada sih kalau tambahan, mungkin bicara tentang PBB juga ya, dimana Israel yang sebuah negara itu merupakan negara yang mempunyai backingan, seperti mempunyai persahabatan erat dengan negara-negara Eropa dan negara Amerika. Nah, bahkan Amerika pun menyuruh bangsa-bangsa Arab untuk tidak ikut campur pada peperangan yang terjadi oleh Israel dan Palestina pada 2 bulan terakhir ini. Bisa dilihat Amerika mengirim 2 kapal induk perang untuk memberi peringatan kepada negara Arab tersebut agar tidak mengintervensi antara peperangan kedua belah negara ini. Dan meskipun jika Anda bilang Amerika itu membela Israel, itu memang benar karena mereka sudah mempunyai perjanjian sejak tahun 1970-an kalau tidak salah, di mana Palestina pada waktu itu mereka mengalami krisis ekonomi dan Amerika lah yang membantu untuk mengembangkan negara tersebut. Nah, dari situ adanya sebuah persahabatan dari 2 negara ini. Maka dari itu apabila salah satu negara terlibat konflik bahkan perang, mereka akan membantu satu sama lain. Akan tetapi tidak membantu secara personil ya. Dari sini mungkin mereka hanya mengirim alusitas, mengirim dana dan lain-lain. Oke, berarti lebih kayak persahabatan antar negara gitu ya. Iya. Yeah. Oke, selanjutnya saya mau menyinggung ini tentang masalah perang tadi kan PBB. Iya. PBB perjanjian, tapi Israel itu juga telah melanggar banyak sekali perjanjian perang yang ada, apalagi dalam hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia itu artinya dalam setiap manusia memiliki hak yang sama, tapi di sini di Palestina itu seperti tidak ada celah untuk untuk mereka. Israel itu seakan tidak memiliki kemanusiaan, di mana Israel itu telah melibatkan korban pelanggaran dengan meluncurkan roda, bom, dan tembakan dan memakan korban yang korbannya itu kebanyakan adalah anak-anak. Seperti yang dibicarakan oleh rekan saya tadi, jumlah korbannya mungkin sudah dijelaskan ya, saya nggak akan jelasin lagi. Sehingga hak asasinya itu seperti dirampas, apalagi sekolah itu juga dibom, jadi sulit untuk mendapatkan pendidikan. Bukan cuma itu, juga pelanggaran asasi manusia dalam pembatasan kebebasan bergerak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena Israel itu benar-benar membatasi wilayah tepi barat dan Gaza dengan pembangunan tembok dan rintangan fisik, di mana dalam hal ini sangat membatasi sekali ruang gerak warga Palestina. Lagi tadi Rasnya bilang dari segi tim Israel tadi bilang batasi ruang gerak Palestina, nanti dikat aja ya. Lalu dalam hal ini pengusiran penduduk Palestina itu
terutama terkait dengan pembangunan pemukiman, apalagi terkait dengan pemukiman Israel di tepi barat yang melibatkan pemaksaan untuk memberikan jalan itu sih. Sama ya apalagi nih yang sekarang lagi bumi itu adalah masalah korban yang ada di Palestina itu kan kebanyakan dibawa ke ambulan ke rumah sakit, tapi Israel malah saat perjalanan korban Palestina tuh berjalan di ambulan itu malah dibom. Sekarang rumah sakit bahkan dibom. Jadi kayak mereka itu apa ya, kayak tidak memanusiakan manusia sekali. Gitu. Mungkin sebenarnya kalau dari segi HAM saya ada setujunya dengan Anda, tapi balik lagi seperti yang sudah dibicarakan Kak Anel, di mana dibagi pemerintahan Israel, bangunan-bangunan sipil yang digunakan oleh para Hamas ini, dia melakukan pelanggaran perjanjian perang juga, di mana mereka menepati bangunan-bangunan sipil yang ada di sana, seperti rumah sakit, seperti sekolah dan bangunan sipil lainnya. Bisa dilihat buktinya dengan penyataan dari IDF kemarin, di mana terdapat adanya suatu terowongan bawah tanah di sebelah, kurang lebih hanya 200 meter dari rumah sakit. Di situ ada ruang bawah tanah untuk pelarian teroris Hamas ini, yang dimana bila sudah terlihat jelas seperti itu, kenapa kita tidak bisa menyerang ke rumah sakitnya yang merupakan base camp dari teroris itu sendiri untuk berlindung. Itu. Oh, berarti Israel itu sudah meyakini mungkin ya, karena mungkin Hamasnya ada di sekolah atau di rumah sakit tuh meyakini sekali gitu ya. Iya, karena bisa dilihat lagi kalau masalah itu persenjataan alusitas yang ada di negara Israel dan Palestina itu sangat berbeda jauh. Yang dimana saya tahu Israel merupakan salah satu negara dengan tentara dan bahkan peralatan perang tercanggih ke lima ke atas. Yang dimana di situ peralatan mereka sudah bisa mengetahui lah jejak-jejak dari pasukan Hamas itu sendiri. Seperti drone yang digunakan, bahkan satelit. Mereka punya satelit sendiri untuk melihat melihat terowongan yang ada di sebelah rumah sakit tersebut. Maka dari itu sebenarnya meskipun begitu, memang bangunan sipil itu tetap ada masyarakat sipilnya. Nah, saya juga tidak bisa membohongi diri sendiri untuk tidak menyalahkan hal tersebut, karena hal tersebut memang sudah melanggar hak asasi manusia yang ada. Nah, akan tetapi bisa dilihat kalau dari segi hak asasi manusia, Hamas ini juga melanggarnya. Bisa dilihat penyerangan pada tanggal 7 Oktober itu, di mana yang dibicarakan oleh Kak Arul tadi, korban yang dihasilkan oleh Hamas kepada masyarakat sipil di Israel itu juga adalah banyak, dan bahkan ada sandranya juga, yang dimana sandranya mencakup 200 lebih orang. Nah, dari situ kita bisa lihat sebenarnya Hamas yang sebagai organisasi politik, mengapa dia harus melakukan serangan seperti tersebut? Kenapa dia tidak melakukan diplomasi seperti yang dilakukan oleh Fatah, di mana apabila ingin mencapai kesepakatan bersama, kenapa harus melalui jalur peperangan dan tidak mau mengakui satu sama lain, seperti itu menurut saya. Ya mungkin karena nggak mau lewat jalur perdamaian yang sama, lewat lebih ke ini ya, berarti diplomatik gitu ya. Iya, diplomatik. Mungkin karena ya bisa dilihat lah dari perjanjian yang lama itu juga banyak melanggar sih Israelnya. Kalau dilihat dari perjanjian yang lama, seperti saya ambil contoh pada pertemuan puncak Camp David pada tahun 2000, di mana Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan pemimpin organisasi pembebas Palestina, yang dimana PLO di situ adalah mayoritas organisasinya Fatah, yang dimana Yasser Arafat sebagai ketuanya untuk penandatanganan perjanjian tersebut. Akan tapi pada saat itu pasukan
khusus Israel yang berkunjung ke Al-Aqsa, dia hanya berkunjung, akan tapi para rakyat Palestina ingin membunuhnya. Kenapa seperti hal itu? Dan karena hal itu Hamas pun tidak bisa menerima perjanjian yang ditentukan oleh istilahnya sepihak ya, saya bilang dari sini, karena hanya Fatah yang menandatangani perjanjian di puncak Camp David tersebut. Kenapa Hamas tetap melakukan penyerangan dan akhirnya tidak mencapai titik damai di dalam hal tersebut, dan akhirnya berlanjut juga pada prakarsa perdamaian Arab dari KTT Beirut pada tahun 2002. Di situ juga serangkaian penyerangan juga diawali dan mayoritas diawali oleh Hamas sendiri. Kenapa Palestina sebagai suatu negara yang ingin perdamaian tapi internalnya itu sangat hancur seperti itulah. Ini seperti yang aku baca ya. Kenapa Hamas itu enggak mau hal itu terjadi, itu karena dalam perjanjian selanjutan dari perjanjian Camp David tadi, perdamaian Arab yang di tahun 2002 itu, dalam perjanjian itu tuh perjanjian ini menawarkan Israel itu pengakuan diplomatik penuh, yang gimana ditukar dengan penarikan pendudukan mereka atas wilayah milik Arab. Namun Israel itu nggak mau mengakui penyebaran wilayah ke Arab dan tetap kayak mengkhawatirkan Israel itu di beberapa wilayah gitu. Karena bisa dilihat, seperti aku balik lagi, karena poin ini adalah masalahnya adalah di Hamasnya menurut saya. Karena bila Palestina diberi lahan yang begitu luas oleh bangsa Arab, bisa dilihat Hamas ini pasti melebarkan sayapnya di daerah-daerah tersebut dan pasti melakukan penyerangan kepada daerah Israel yang ada. Dan seperti yang saya bilang tadi, di dalam Palestina ini konflik mereka internal, politik mereka sangat hancur, yang dimana saya sudah bilang di awal, Hamas yang merupakan organisasi yang konservatif yang melakukan penyerangan, dia didukung penuh oleh masyarakat seperti masyarakat mayoritas di Gaza. Bahkan masyarakat mayoritas di West Bank, mereka juga ada yang memilih Hamas untuk mencalonkan diri sebagai aparatur di negara tersebut. Maka dari itu, apakah tidak bisa sepertinya apabila Hamas itu berupaya seperti Fatah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi dilihat dari PBB sendiri, negara lain itu di mana Israel itu udah melanggar banyak perjanjian perang dan tidak berada dalam ISIS tersebut. Dari pandangan negara lain yaitu Prancis, Gilles Devers itu seorang pengacara Prancis yang menyuarakan suara para korban Palestina di pengadilan internasional itu mengecam tindakan brutal Israel di jalur Gaza, yang dimana Devers itu mengatakan kepada Anadolu bahwa dirinya itu mengajukan ke pengadilan yang berbasis pihak atas serangan udara Israel di Gaza dan menuduh negara tersebut melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Dia mengatakan pengaduan terkait kejahatan perang, kejahatan terhadap manusia dan genosida itu diterima secara terpisah di ICC dan menambahkan bahwa penderitaan warga Palestina itu berbeda dengan penderitaan Muslim Rohingya gitu. Kalau bilang masalah ICC yang dimana pengadilan kriminal internasional ya, sebenarnya Israel sendiri tidak menandatangani statusa Roma, yang dimana statusa Roma atau Mahkamah Pidana Internasional tersebut merupakan suatu persidangan yang digunakan untuk mengadili tentang genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, Israel di sini tidak menandatangani status Roma, yang berarti Israel tersebut tidak berada dalam jangkauan peradilan internasional itu sendiri. Meskipun ICC ini mencakup seluruh negara, yang dimana semua negara sebenarnya harus tunduk pada ICC ini.
Tapi bahkan Amerika sendiri mendukung dengan tegas Israel itu bukan anggota ICC, yang dimana pada tahun 2021 Benjamin Netanyahu juga mengemukakan ICC yang didirikan untuk mencegah kengerian Nazi terhadap Yahudi itu berbalik menyerang Yahudi itu sendiri. Nah, kemudian bila bicara tentang ICC, Palestina pun tidak dianggap oleh Amerika yang dimana tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat. Mungkin itu kalau dari ICC. Terus tadi itu yang pengacara yang aku bilang dari menambahkan ya, yang pengacara tadi dari Prancis itu juga jelasin bahwa Israel itu mengancam keberadaan atau memutus akses juga gitu terhadap pemasokan yang ada buat Palestina kayak air, listrik, makanan dan layanan kesehatan gitu. Dan pengacara itu juga terus mengomentari bahwa Israel itu berkali-kali menggunakan bom fosfor terhadap warga Gaza dan menambahkan bahwa hukum internasional itu juga melanggar senjata kimia di udara. Oleh karena itu Israel itu juga menunjukkan bahwa mereka menggunakan malwitang kan, yang dimana itu ya seperti yang saya ucapkan tadi melanggar hukum internasional. Mungkin dengan tidak tanduknya pada kewenangan ICC ya, Israel ini dia mungkin mempunyai persyaratan pada penyerangan ke negara lain dengan syarat-syarat mereka sendiri, yang dimana di sini negara adidaya seperti Amerika Serikat menyetujui penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Akan tapi di sisi lain Amerika pun sebenarnya juga mengutukkan perlakuan Israel tersebut. Mungkin adanya salah miskomunikasi antara petinggi pemerintahan mereka dan para militer mereka yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin bisa dilihat dari situnya sih. Ice break session. Mungkin kita sekarang break dulu ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Jadi dari yang udah dibahas di diskusi tadi nih, yang berkaitan dengan politik, yang mencakup hak asasi manusia, bahkan sampai dengan perjanjian perangnya. Jadi saya di sini ingin kita berdiskusi lebih lanjut mengenai artikel-artikel yang udah saya kutip dari beberapa sumber. Contohnya ini ada satu artikel yang udah saya kutip dari Koran Tempo, yaitu dampak bisnis terkait ramai boykot. Jadi saya dan mungkin beberapa orang di luar sana ingin mengetahui pandangan dan pendapat dari kalian terkait artikel ini, dan bagaimana sih hal ini dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Mungkin ada yang mau kasih pendapat dari kedua belah pihak. Mungkin saya mau memberikan pendapat sedikit ya. Kalau saya sih nggak setuju sama boykot ini, karena yang pertama tuh kalau di Indonesia kan banyak yang kerja di perusahaan atau PT yang notabene itu besar gitu di Indonesia. Nah kalau misal boykot itu dilaksanakan di Indonesia, itu malah pekerjaannya kan dari Indonesia itu sendiri, malah mereka tuh kan harusnya kejar target kan, biasanya kan target marketingnya tuh segini, malah mereka tuh jadi menurun. Nah malah boykot ini bukan hanya berdampak ke Israelnya, tapi malah berdampak ke pekerjaan di Indonesianya itu sendiri, malah dari dalam negerinya itu ekonominya jadi merosot, bukan hanya dari Israelnya aja, tapi dari Indonesianya juga merosot. Dan boykot ini kan misalkan nih mungkin berhasil gitu ya, dan itu pun cuman sedikit sih
kalau Israel tuh kan produk Israel bukan hanya di Indonesia, dan Indonesia hanya berdampak mungkin sekitar 30% dari boykot tersebut, hanya berdampak 30%, tetapi malah 90% berdampak negatif ke negara Indonesia ini sendiri karena pekerjanya itu banyak yang dipecat atau penurunan saham gitu. Itu aja sih. Mungkin ada pendapat lain dari boleh? Kalau menurut saya sih saya setuju ya. Soalnya tentang MUI yang mengharamkan barang-barang Zionis tersebut. Dikarenakan untuk mengurangi pendapatan dari Israel juga. Kalau menurut saya gitu. Mungkin ada pendapat lain juga. Soal MUI yang mengharamkan itu kan dari MUI sendiri baru aja ngeluarin kalau MUI sendiri tuh tidak mengharamkan soal itu. Jadi MUI sendiri mengatakan bahwa berita mengenai fatwa haram itu hoax, dan list produk yang perlu diboikot itu juga MUI nggak pernah ngeluarin kan. Terus banyak juga kekeliruan mengenai list yang tersebar. Misalnya kayak McD yang disebutin tadi itu kan udah hak milik dari McD Indonesia, jadi udah nggak ada sangkut pautnya, dan McD Indonesia sendiri udah ngasih donasi ke Palestina, jadi benar-benar nggak ada hubungan sama sekali sama McD yang di Amerika sana. Saya izin menambahkan ya, saya setuju karena tindakan ini bukan hanya pertimbangan agama tetapi ke pertimbangan sisi kemanusiaan kan, karena menurut amanat konstitusi kita penjajahan dunia harus dihapuskan. Jadi tindakan ini bisa membantu kita dalam memenuhi amanat konstitusi kita. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya pendapat dari kalian. Apakah saya bisa lanjut langsung masuk ke solusinya? Yang pertama itu dari segi politik. Dari segi politiknya kan Palestina itu mempunyai empat pihak. Yang pertama itu dari pihak pemerintah, yang kedua itu Hamas, yang ketiga Fatah, dan juga warga sipil. Nah, ketidakratan antara pihak-pihak ini menjadi sumber masalah internalnya dari Palestina tersebut. Karena mereka itu hubungannya tidak erat, maka akan terjadi kesalahpahaman antara beberapa pihak ini, karena internalnya itu belum menjadi satu gitu. Yang kedua itu dari segi agama. Karena gerakan di Palestina ini memiliki pandangan yang berbeda, solusinya sebaiknya ideologi antara gerakan di Palestina disamakan agar tidak pecah di Palestinanya itu sendiri atau di internalnya. Karena antara Hamas dan Fatah saja sudah berbeda pendapat gitu. Jadi antara mereka itu berbeda pendapat, makanya internal dari Palestina itu buruk. Yang ketiga itu dari segi HAM. Kan katanya di Israel itu melanggar perjanjian perang. Tetapi Israel itu ingin menyerang Hamasnya, tetapi karena kurangnya komunikasi atau tidak eratnya hubungan antara Hamas dan juga warga sipil, mereka menjadi salah paham. Israel itu menganggap di dalam rumah sakit atau di dalam kapal itu ada yang ingin mereka basmi, yaitu Hamasnya itu sendiri. Tetapi faktanya itu tidak ada. Di situ adanya hanya warga sipil. Nah, kurangnya komunikasi dari internalnya itu menyebabkan semakin buruknya penyerangan dari Israel. Jadi solusinya itu ya mempererat pihak-pihak yang ada di Israel, yaitu memperbaiki internalnya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin saya lanjut langsung ke solusi dari pihak Israelnya. Yang pertama, pihak Israel itu
ingin pihak Palestina melepaskan 240 sandera. Kemudian Hamas Palestina juga menyerahkan diri ke pihak Israelnya. Pasukan Hezbollah juga berhenti menembakkan roket dari Lebanon ke arah Israel. Kemudian Israel meminta masalah-masalah internal Palestina segera diselesaikan secara searah agar bisa melakukan negosiasi antar dua negara dengan lancar. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup ya diskusi kita malam ini, cukup seru ya topiknya. Jadi mungkin saya bisa akhiri diskusi kita malam ini. Saya akan memberikan kesimpulan tapi dibantu oleh Notulen. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada diskusi malam ini bahwasanya Hamas menentang perdamaian antara Israel dan Palestina dengan cara melakukan penyerangan ke daerah-daerah kota seperti Sderot, Be'eri, dan juga Ovalum. Dan itu juga wilayah-wilayah dari Israel sendiri. Jelas ini juga menentang perjanjian humaniter, perjanjian konvensi Jenewa 3 dan 4 pada tahun 1949, dan juga melanggar perjanjian perlindungan sipil. Dan 1 hari setelah penyerangan tersebut, pemerintah Israel melakukan penyerangan balasan, dan korban dari penyerangan tersebut berjumlah 12.300 jiwa, dan diantaranya 5.000 korban dari anak-anak sampai tanggal 8 sampai dengan hari ini. Dan saran saya selaku notulensi diskusi ini, kedua negara tersebut sama-sama melakukan kejahatan. Maka dari itu kedua belah pihak tersebut antara Hamas dan juga pemerintah Israel harus juga bertanggung jawab dengan cara melepaskan sandera dan saling bernegosiasi untuk perdamaian. Dan PBB juga harus ikut serta menyukseskan perdamaian yang ada, dan negara-negara juga harus membantu perdamaian tersebut dan jangan menjadi pemanas dari perang Israel dan Palestina ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah datang di diskusi malam ini. Saya cukup puas dengan pendapat kalian dari kedua belah pihak. Saya ucapkan terima kasih. Hamas. Apa itu Hamas? Kamera apa itu? Jadi yang ini Menceritakan histori saudara yang Terima kasih. Tapi menurut saya setuju. Jadi yang ingin pertama saya jelaskan di sini adalah Hamas. Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang. Jadi yang ingin pertama saya jelaskan di sini adalah Hamas. Apa itu Hamas? Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa Dia ketawa.